Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nisfi Nur Aulia Martus Soleha dengan NIM 2014-11-0143 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 3. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi salah satu tugas statistika pertama dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Dalam video ini saya menerangkan tentang peluang. Materinya ada 3. Yang pertama, pengertian peluang. Kedua, aturan penjumlahan peluang. Yang ketiga, aturan perkalian peluang. Yang pertama, pengertian peluang. Peluang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menghitung tingkat keyakinan seseorang terhadap terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Ada 3 hal yang harus diketahui untuk mendapatkan nilai peluang, yaitu suatu kejadian, yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang pertama, percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Setiap percobaan memiliki kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi, dan hasil dari setiap percobaan sulit untuk ditentukan secara pasti. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut sebagai kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan NS. Di sini saya akan memberikan contoh tentang ruang sampel. Pada percobaan melempar 2 buah mata uang logam yang berisi angka yang dinotasikan dengan huruf A dan gambar dinotasikan dengan huruf G sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Di sini saya menjawab menggunakan tabel. Di dalam tabel tersebut dibagi menjadi 2 tabel dengan ada angka dan gambar. Jadi dapat dilihat jawabannya di tabel samping bahwa ruang sampelnya adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar-gambar. Banyak titik sampelnya ada 4. Jadi ruang sampel percobaan dengan menggunakan uang logam yang dilempar sebanyak 1 kali ada 4 titik sampel. Yang ketiga, kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel, di mana setiap titik sampelnya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Keterangannya, PA adalah peluang kejadian, NA adalah banyaknya anggota, NS adalah banyaknya ruang sampel. Nilai dari peluang suatu kejadian adalah 0 kurang dari peluang kejadian kurang dari 1, dengan A merupakan kejadian pada percobaan tersebut. Jika PA-nya peluang kejadiannya adalah sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin terjadi, dan jika peluang kejadiannya 1, maka kejadian A pasti terjadi. Contoh untuk kejadian, sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, yang pertama kita harus mencari ruang sampel pada dadu. Di dadu ada 6 angka, berarti maka ruang sampel dadunya adalah 6, NS-nya 6. Dan munculnya angka prima. Dalam dadu itu ada bilangan primanya ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Maka NA-nya adalah 5. Sehingga
peluang muncul angka bilangan prima yaitu NA bagi NS sama dengan 3 dibagi sama dengan 6, jadinya 1/2. Jadi banyaknya muncul bilangan prima adalah 1/2. Ini ada frekuensi harapan. Suatu kejadian adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan. Frekuensi harapan dari sejumlah kejadian merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Berikut rumus dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan sama dengan N dikali PA. N sama dengan banyaknya percobaan dan P adalah peluang kejadian A. Contohnya, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah S-nya sama dengan 6, itu sama kayak tadi, ruang sampelnya ada 6, dan A faktor dari 6. Ada 1, 2, 3, ada 6, berarti NA-nya ada 4. Dan N banyaknya percobaan atau lemparannya sebanyak 120 kali. Di sini kita harus mencari banyaknya kejadian terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui NA-nya dan NS-nya, berarti 4 muncul faktor dari 6 adalah 120 dikali 2/3 sama dengan 120 dikali 2/3 sama dengan 80 kali. Berarti maka frekuensi harapan untuk munculnya dadu faktor dari 6 adalah 80 kali. Materi selanjutnya yaitu aturan penjumlahan peluang. Yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B saling lepas jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi. Ditulis dengan B A saling lepas dari B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Contohnya, sebuah dadu merah dan sedang putih dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Di sampingnya, di bawahnya ada sudah tabel dadu, mata dadu merah dan mata dadu putih. Di sini sudah ada yang dadu berjumlah 3 dan berjumlah 10. Kejadian mata dadu berjumlah 3 ada 2, yaitu 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. Jadi NA-nya sama dengan 2. Kejadian mata dadu berjumlah 10 ada 3, yaitu 6 sama dengan 4, 5 sama 5, 4 sama 6. Jadi NB-nya sama dengan 3. A dan B tidak memiliki elemen yang sama, sehingga 2/36. 36 itu didapatkan dari semua mata dadu yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 36. Jadi menggunakan per 36. 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10 ada 5 dari 36 kali. Yang kedua, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Gabungan A atau B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B, atau keduanya. Jika A dan B adalah dua kejadian
yang tidak saling lepas maka berlaku. Contoh, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Kartu King, Queen, dan Jack. Jawabannya, dalam satu kartu remi itu isinya ada 52 dan banyaknya kartu hati dalam kartu remi itu ada 13. Berarti NS-nya adalah 52, NA-nya 13. Banyaknya kartu bergambar hati adalah kartu bergambar. Ada 12 dari 4 macam di dalam kartu remi dan masing-masing mempunyai 3 kartu yang bergambar. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu King hati, kartu Queen hati, dan kartu Jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus sama dengan PA ditambah PB dikurang P A tidak saling lepas B. Per 52 ditambah 12 per 52 dikurang 3 per 52. Hasilnya 22 per 52 dikecilkan sama-sama dibagi 2, hasilnya 11 per 26. Materi selanjutnya, aturan perkalian peluang. Yang pertama, peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi. Artinya, terjadi atau tidak terjadinya kejadian tidak akan mempengaruhi suatu kejadian. Jika dan A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku rumus berikut. Contohnya, Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Jawab, misalnya A, kejadian munculnya angka genap pada angka dadu 1, berarti angka genap ada 2, 4, dan 6. Maka PA-nya adalah 3 per 6. 6 itu adalah angka yang ada pada dadu. 3 per 6. Dan misalkan B, kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu 2, yaitu 3 dan 5. Maka PB-nya adalah 2 per 6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah 1 2 per 6 dikali 3 per 6 sama dengan 5 per 6. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan. Seharusnya angka 2 bukan 3. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Yang kedua, kejadian bersyarat. Jika terdapat 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B. Atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Inilah rumusnya. Contoh, terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia.
Maka P sama dengan K-nya adalah kuning, berarti 5/9. Pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dari 8 bola yang tersisa. Karena syaratnya bola kuning telah diambil, jadi sisa 8 bola. Maka P bola biru sama dengan 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakanlah rumus. Lima per 9 dikali 4/8. 4/8 ini bisa dikecilkan menjadi 1/2. Jadi 5 dikali 1, 5, 9 dikali 2, 18. Jadi 5/18. Jadi peluang diambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah 5/18. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.